Oke, halo semuanya. Kita lanjutkan pembahasan kisi-kisi mata pelajaran IPS untuk soal uji pemahaman. Ini adalah kelanjutannya ya, soal-soalnya. Kali ini kita akan membahas materi tentang dalam bidang ekonomi. Oke, sebelum kita lanjutkan, jangan lupa subscribe ya channel saya supaya saya menjadi lebih semangat untuk membahas mengenai kisi-kisi. Oke, kita lanjutkan soal kisi-kisi nomor berikutnya. Di sini kita lihat pertanyaannya, diberikan data mengenai faktor-faktor perdagangan internasional. Peserta dapat memperjelas penyebab terjadinya perdagangan internasional. Nah, jadi kata kunci yang harus kita pahami di dalam soal nomor ini adalah di mana kita harus bisa mengerti tentang penyebab terjadinya perdagangan internasional. Nah, jadi apa saja sih yang menjadi penyebab dari perdagangan internasional? Kita lihat yang pertama, yaitu adanya pasar bebas. Mengapa pasar bebas menjadi penyebab perdagangan internasional? Kita tahu bahwa kebebasan ekonomi atau liberalisme ini sudah mulai ditanamkan di dalam perdagangan internasional. Jadi setiap orang atau siapa saja ini berhak untuk meningkatkan dan memperluas pasarnya untuk memperjualbelikan produk dalam lintas negara. Pasar bebas dibutuhkan untuk meningkatkan kerjasama antar negara yang berpeluang untuk menambah pendapatan negara. Jadi kebebasan ekonomi ini menjadi pemicu bagi individu maupun kelompok untuk berlomba-lomba menambah pasar dan meningkatkan produksi. Sebab yang pertama. Kemudian sebab yang kedua yaitu adanya perbedaan kondisi geografis. Kita tahu bahwa setiap negara itu memiliki keadaan geografis yang berbeda-beda antara negara satu dengan yang lainnya, sehingga hal ini menyebabkan adanya perbedaan pada sumber daya yang dihasilkan. Sebagai contoh, dahulunya rempah-rempah hanya didapatkan di wilayah tropis seperti Indonesia, sehingga Indonesia ini menjadi pemasok rempah-rempah terbesar di beberapa negara barat. Nah, setiap negara ini tidak dapat memenuhi sumber daya yang dibutuhkan sehingga mereka perlu melakukan pertukaran dengan negara lain atau melakukan kerjasama dengan negara lain. Kemudian, sebab yang ketiga adalah peningkatan perkembangan teknologi dan informasi. Kita tahu bahwa saat ini untuk melakukan interaksi dengan negara lain itu tidak harus bertatap muka, karena segala komunikasi yang sekarang ini bisa dilakukan dengan teknologi dan informasi yang berbasis internet. Jadi perkembangan digitalisasi dan peralatan komunikasi ini memicu setiap negara untuk dapat meningkatkan produksinya di dalam memasarkan untuk dipasarkan oleh negara lain. Jadi dengan asumsi bahwa di negara tersebut tidak dapat menyediakan barang atau jasa tersebut. Kemudian sebab yang ketujuh ialah adanya perbedaan teknologi. Jadi tidak hanya perbedaan sumber daya alam saja, namun perbedaan sumber daya manusia ini juga dapat menyebabkan perbedaan kemampuan dalam hal teknologi. Nah, jadi perbedaan teknologi ini menyebabkan suatu negara itu hanya bisa menghasilkan barang mentah, sehingga harus mengekspor ke negara lain untuk diolah dan diimpor kembali ke negaranya dengan harga yang lebih mahal. Begitu juga dengan sebaliknya, jika suatu negara maju di dalam hal teknologi saja, tanpa adanya pasokan sumber daya alam, maka ia membutuhkan bantuan dari negara lain. Inilah peran suatu bentuk perdagangan internasional yang saling menguntungkan. Kemudian yang terakhir, penyebab terjadinya perdagangan internasional yaitu menghemat biaya. Perdagangan internasional ini dinilai dapat menghasilkan pasar yang lebih luas dan pendapatan yang lebih banyak daripada jika hanya diproduksi di dalam negeri saja. Sehingga produksi dalam skala besar ini tentunya dapat menghemat biaya yang harus dikeluarkan untuk produksi. Itu dia. Jadi itu adalah faktor-faktor penyebab perdagangan internasional. Oke, kita lanjutkan ke
soal berikutnya. Jadi ini adalah soal tentang devisa atau valuta asing ya. Nah, jadi nanti akan diberikan data mengenai jumlah devisa Indonesia dan nilai tukar valuta asing. Peserta dapat menganalisis besarnya jumlah cadangan devisa dilihat dari nilai tukar rupiah. Nah, jadi kata kuncinya di sini adalah kita harus bisa menganalisis besarnya jumlah cadangan devisa yang dilihat dari nilai tukar rupiah. Oke, sebelumnya kita harus pahami dulu apa itu devisa dan apa itu valuta asing. Devisa itu adalah alat pembayaran luar negeri yang dapat diterima dunia internasional. Sedangkan valuta asing itu adalah merupakan mata uang yang diakui, digunakan, dan dipakai dan juga diterima sebagai alat pembayaran yang sah di dalam dunia internasional. Itu ya. Jadi kita harus pahami dulu apa itu devisa dan apa itu valuta asing. Sehingga nanti kita akan dapat menganalisis mengenai besarnya jumlah cadangan devisa yang dilihat dari nilai tukar rupiah. Kemudian kita lihat soal berikutnya, yaitu Organisasi Perdagangan Internasional. Jadi akan diberikan narasi tentang MEA. MEA ini adalah Masyarakat Ekonomi ASEAN. Jadi peserta dapat mengidentifikasi MEA sebagai organisasi perdagangan dengan kategori internasional. Nah, jadi di sini kita harus bisa melihat dulu apa itu MEA atau Masyarakat Ekonomi ASEAN itu. Nah, perlu diketahui bahwa Masyarakat Ekonomi ASEAN ini berdiri pada tanggal 31 Desember tahun 2015 ya, yaitu guna untuk mendukung AFTA atau ASEAN Free Trade Area atau pasar bebas yang ada di Asia Tenggara. Jadi tujuan dari Masyarakat Ekonomi ASEAN ini adalah untuk menciptakan daya saing negara-negara ASEAN dalam hal menarik investasi asing. Investasi asing ini sangat penting untuk menciptakan lapangan kerja yang lebih besar dan meningkatkan kesejahteraan. Masyarakat Ekonomi ASEAN akan membuka kesempatan bagi suatu negara untuk menjual produk dan jasa ke negara-negara lain di seluruh wilayah Asia Tenggara dengan mudah, sehingga kompetisi akan semakin ketat. Nah, jadi kita harus bisa mengidentifikasikan bahwa MEA ini adalah sebagai organisasi perdagangan dengan kategori internasional. Oke, yang berikutnya, soal berikutnya ini akan diberikan data mengenai penawaran dan permintaan. Peserta dapat menghitung keseimbangan harga. Nah, ini dia ya. Jadi, ini adalah cara menghitung keseimbangan harga dengan menggunakan tabel. Nah, jadi untuk menghitung harga keseimbangan, kita harus menyusun tabel yang berisi P. P itu adalah harga, kemudian QD. QD ini adalah jumlah yang diminta, dan QS ini adalah jumlah yang ditawarkan. Nah, melalui tabel tersebut, kita bisa melihat pada harga QD ini sama dengan harga QS. Jadi, itulah keseimbangan harga yang akan kita cari. Nah, jadi kita lihat contohnya ya. Berikut ini disajikan sebuah tabel yang sudah disusun oleh Susan dari data-data yang ada. Nah, jadi untuk soal penawaran, di sini saya tidak bisa menjelaskan secara rinci ya. Saya juga masih kurang paham untuk materi penawaran ini dalam hal menghitung keseimbangan harga. Jadi silakan dipelajari sendiri, Bapak Ibu guru semua. Mohon maaf sekali lagi. Saya tidak bisa menjelaskan secara rinci cara menghitung dari harga keseimbangan ini. Oke, mari kita lanjutkan. Ini sebenarnya sudah ada ya. Kalau kita ini bisa kita hitung, cuma memang agak panjang seperti itu. Jadi kita harus benar-benar menghitung dan kita harus menghafal rumusnya seperti itu. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu tentang permintaan. Nah, jadi soal ini meminta kita untuk menghitung elastisitas permintaan. Diberikan data mengenai permintaan, peserta dapat menghitung elastisitas permintaan.
Jadi kata kunci di sini adalah kita harus menghafal rumus elastisitas dari permintaan. Nah, jadi rumus elastisitas permintaan itu adalah ED sama dengan persentase jumlah perubahan harga barang yang diminta per persentase perubahan harga. Nah, jadi ini adalah gambarannya ya, kita lihat. Silahkan Bapak Ibu pelajari sendiri. Lagi-lagi saya tidak bisa menjelaskan secara gamblang karena harus membutuhkan waktu yang lebih lama lagi. Seperti itu. Jadi intinya di dalam soal ini kita harus mengerti tentang cara menghitung elastisitas permintaan. Ini dia. Sudah ada sebenarnya, jadi cukup panjang caranya. Kita harus menghafal rumusnya, seperti itu. Jadi rumusnya itu adalah ini dia. E sama dengan P per Q dikali perubahan jumlah permintaan dan juga dibagi perubahan harga barang. Seperti itu. Jadi P ini adalah harga mula-mulanya, sedangkan Q ini adalah jumlah permintaan mula-mulanya. Nah, ini juga yang menjadi kata kuncinya ya. Ketika kita sudah menghafal, misalnya P ini apa, Q apa, kemudian ini apa, dan ini apa, kita pasti bisa menghitung. Jadi, kata kunci dari soal ini adalah menghafal rumus dan juga pengertian dari setiap simbol-simbolnya. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu distribusi. Jadi, soal ini nanti akan diberikan data tentang distribusi yang ada di Indonesia. Peserta dapat menganalisis data distribusi tersebut. Nah, jadi kata kunci di sini adalah distribusi. Kita harus mengerti tentang pengertian distribusi. Ingat, distribusi itu adalah kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ingat, distribusi itu adalah kegiatan penyaluran barang atau menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Ataupun dari produsen ke toko-toko yang bermitra dengan produsen tersebut. Intinya adalah kegiatan menyalurkan barang-barang. Oke, dengan memahami pengertian dari distribusi, maka kita pasti akan bisa mengerjakan soal yang akan diberikan nanti. Selanjutnya kita masuk ke dalam soal berikutnya, itu tentang konsumsi. Ini sama ya, diberikan data tentang konsumsi di Indonesia. Peserta dapat menganalisis data konsumsi tersebut. Jadi, kata kunci di sini adalah konsumsi. Kita harus mengerti apa yang dimaksud dengan konsumsi. Ingat, konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan, memakai suatu barang ataupun jasa. Nah, yang perlu ditekankan di sini, konsumsi itu tidak hanya terkait dengan memakan, tidak hanya terkait dengan memakan, tetapi konsumsi itu juga bisa, misalnya kita menggunakan suatu barang, itu termasuk kegiatan konsumsi. Kita menggunakan jasa tertentu, itu termasuk konsumsi. Itu dia. Jadi konsumsi itu adalah menggunakan suatu barang atau jasa. Oke, itu adalah kata kuncinya, yaitu konsumsi. Kemudian yang berikutnya adalah produksi. Sama seperti dua soal sebelumnya, yaitu diberikan data tentang produksi. Salah satu produk yang ada di Indonesia. Peserta dapat menganalisis data produksi tersebut. Nah, kita harus memahami kata kuncinya, yaitu produksi. Produksi itu adalah menciptakan suatu barang. Membuat atau menciptakan suatu barang adalah suatu kegiatan menciptakan suatu barang. Itu dia. Itu adalah kegiatan produksi. Oke? Mudah dipahami ya, diingat. Orang yang melakukan kegiatan produksi itu disebut dengan produsen. Yang berikutnya, kita masuk ke dalam teori globalisasi. Jadi akan diberikan contoh kasus tentang globalisasi ya. Peserta dapat menilai makna globalisasi bagi arah perkembangan manusia yang ada di
masa depan. Nah, jadi kata kunci di sini adalah di mana kita harus memahami apa yang dimaksud dengan globalisasi. Nah, jadi globalisasi itu adalah proses mendunianya suatu hal sehingga batas antar negara ini menjadi hilang. Globalisasi itu juga didukung oleh berbagai macam faktor seperti perkembangan teknologi, transportasi, ilmu pengetahuan, telekomunikasi, dan sebagainya yang kemudian ini berpengaruh pada perubahan di berbagai aspek kehidupan masyarakat. Jadi globalisasi itu adalah mendunia, seperti itu. Kita harus paham mengenai konsep dari teori globalisasi, sehingga kita akan dapat menilai makna globalisasi bagi arah perkembangan manusia yang ada di masa depan. Kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu globalisme. Apa itu globalisme? Kita lihat ya, nanti akan diberikan narasi mengenai prinsip dari globalisme, di mana peserta dapat menemukan contoh ataupun dampak dari prinsip globalisme bagi masyarakat Indonesia. Nah, jadi untuk memahami lebih lanjut mengenai pengertian globalisasi, ini adalah ciri-cirinya ya. Kita akan memaparkan ciri-ciri globalisasi ini sebagai bagian dari proses sosial budaya yang ada di masyarakat. Nah, ciri-ciri tersebut antara lain yang pertama, globalisasi itu ditandai dengan perubahan konsep ruang dan waktu. Jadi perkembangan barang-barang hasil kemajuan teknologi produksi, misalnya seperti televisi, satelit, telepon seluler, internet, dan sebagainya, ini sudah menunjukkan bahwa komunikasi global itu terjadi sedemikian cepatnya. Selain itu, mobilitas manusia juga dari berbagai belahan dunia membawa budaya yang berbeda-beda. Kemudian yang kedua, ciri-ciri dari globalisasi itu adalah peningkatan interaksi kultural melalui perkembangan media massa. Jadi dalam era globalisasi, kita dapat menikmati dan mengalami lintas ragam budaya seperti misalnya busana, gaya hidup, dan beraneka ragam budaya lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu pasar dan produksi ekonomi di negara yang berbeda. Ini menjadi saling bergantung sebagai akibat dari pertumbuhan perdagangan internasional, peningkatan pengaruh perusahaan multinasional, dan dominasi organisasi World Trade Organization atau WTO. Kemudian yang keempat adalah meningkatnya masalah bersama, misalnya pada bidang lingkungan hidup, krisis multinasional, invasi regional, dan lain sebagainya. Itu dia. Oke, demikianlah pembahasan mengenai kisi-kisi materi bidang ekonomi. Semoga dapat berguna bagi Bapak Ibu semua dalam hal persiapan menjelang UP. Mohon maaf apabila terjadi banyak sekali kekurangan. Oke, sampai jumpa di nomor selanjutnya.